mind map itu seperti yang tadi saya udah katakan di video-video sebelumnya, mind map itu terdiri dari dua kata, yaitu mind sama map. Jadi mind itu adalah pikiran, map itu adalah peta. Jadi peta pikiran, dan ini bisa digunakan untuk berpikir apapun, ya, karena seperti Swiss Army atau seperti pisau lipat. Jadi teman-teman, kalau kita lihat definisi mind map itu sering dijuluki dengan ultimate thinking tools. Maksudnya apa? Kalau ultimate itu adalah yang paling tinggi, bahasa Indonesianya, thinking itu berpikir, tool itu adalah alat. Jadi mind map itu sering dijuluki adalah ultimate thinking tools oleh pengguna-penggunanya di seluruh dunia, ya. Jadi teman-teman, tentu Anda sudah pernah tahu yang namanya flowchart, ya. Mungkin pernah tahu atau pernah belajar. Anda juga pernah tahu yang namanya diagram, ya. Kalau di dunia komputer itu ada data flow diagram. Jadi diagram atau chart-chart seperti itu adalah sebenarnya tools juga, alat kita untuk berpikir. Dan ini sekarang kita ada yang namanya mind mapping, dan itu oleh penggunanya seluruh dunia dikatakan sebagai yang paling canggihnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih penggunanya seluruh dunia mengatakan bahwa mind map itu adalah ultimate thinking tools? Ternyata setelah saya riset bahwa ternyata mind map ini adalah sesuai dengan cara kerja otak kita, ya, sesuai dengan cara kerja otak kita. Cara kerja otak nanti saya akan ada sesinya sendiri. Cara kerja otak itu adalah otak kiri dan otak kanan manusia, ya. Jadi tools yang sesuai cara kerja otak manusia yang mampu memberdayakan kapasitas otak sehingga punya kreativitas dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui bahwa kapasitas otak kita itu adalah 1 triliun sel otak. Bahkan kita maupun Einstein itu punya kapasitas yang sama. Pertanyaannya adalah begini, berapa banyak atau berapa persen kapasitas otak kita yang terpakai? Ya, ada yang bilang ya, bahwa Albert Einstein pun memakai otaknya juga nggak sampai 10%. Nah, andai kata riset tersebut benar, artinya apa? Artinya sebenarnya otak kita luar biasa, ya. Artinya otak kita luar biasa dan kita bisa maksimalkan pemakaian otak kita, ya, sehingga bisa punya kreativitas yang lebih tinggi dan kemampuan berpikir lebih tinggi, ya. Nah, waktu itu saya pernah tanya kepada para peserta. Jadi dalam profesi Anda, jadi ada saya di depan di meja gitu, ya. Di depan meja dan di layar seperti ini, dan di situ ada para peserta yang profesinya macam-macam, di pebisnis, ada yang pebisnis, ada yang manajer, ada yang desainer, ada yang guru juga, ada yang dosen juga, ya. Dan kemudian saya tanyakan kepada beliau-beliau, dan saya tanyakan seperti ini. Dalam tingkat skala 1 sampai skala 10, Anda di mana 1 itu nggak butuh kreativitas, 10 itu butuh kreativitas. Nah, Anda tingkat di berapa untuk di profesi Anda? Contoh, kalau di pebisnis butuh tingkat kreativitas berapa sih dari 1 sampai 10? Terus di dosen atau di guru butuh berapa sih 1 sampai 10? Dan pertanyaan ini saya juga bisa tanyakan kepada Anda, ya. Entah apapun profesi Anda, butuh berapa sih tingkat kreativitas 1 sampai 10 di profesi Anda maupun di dalam kehidupan Anda. Nah, teman-teman, apapun jawaban Anda, saya pengen sharingkan jawaban dari yang si pebisnis ataupun si manajer ataupun dosen. Jadi gini, ternyata setelah saya teliti, setelah saya tanyakan, para pengusaha bilang begini, oh ya tentu Pak, saya butuh tingkat kreativitas 10, bahkan saya perlu tingkat kreativitas 12 atau bahkan 20, ya. Padahal itunya cuma 10 doang batas atasnya. Terus saya tanya kepada pengusaha ini, pebisnis ini, oh kenapa Pak, Bapak butuh kreativitas yang tinggi? Ternyata beliau bilang, iya Pak, saya ini dalam bisnis perlu banget kreativitas yang tinggi. Kenapa? Karena dalam konsumen itu selalu berubah, ya. Kadang dengan pakai produk ini laku satu saat, tapi kemudian habis itu produk ini gak laku, ada kompetitor yang lain. Nah, itulah mengapa saya perlu membuat produk baru, ya, yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Nah, untuk buat produk baru ini tentu saya perlu kreativitas,
Nah, beliau bilang seperti itu. Atau ada juga yang lain, seorang dosen ya bilang bahwa oh Pak, saya butuh 9 Pak. 9 dalam tingkat kreativitas dalam pekerjaan saya sebagai dosen. Dan beliau bilang gini, kenapa saya butuh seperti itu? Karena saya supaya bisa mengajar kepada anak-anak, kepada mahasiswa-mahasiswa, supaya mengajarnya bisa lebih bagus lagi dan mereka bisa memahami. Nah, oleh karena itu saya butuh kreativitas 9 ya. Nah, dengan kreativitas 9 itu saya bisa lebih disukai oleh anak-anak juga karena saya bisa ngeblend sama mereka, saya bisa istilahnya bergaul banget dengan mereka. Nah, artinya apa teman-teman? Sebenarnya dalam profesi apapun ya kita butuh yang namanya kreativitas. Banyak jenis berpikir ya. Contoh untuk cari ide atau cari solusi. Contoh lagi merencanakan tugas atau proyek atau event atau event-event tertentu, mempertimbangkan, memilih, memahami, mengevaluasi. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis berpikir. Dan teman-teman, ya misalkan mempersiapkan presentasi, mengatur waktu, tim, uang, bisnis, ataupun merancang bisnis atau merancang konsep tertentu, baik itu pun untuk mengidentifikasi masalah maupun memecahkan masalah atau menyimpulkan. Jadi teman-teman, mind map ini bisa digunakan untuk berbagai jenis berpikir ini. Ya, jadi silakan misalkan contoh Anda pengen merancang bisnis, merancang bisnis baru misalkan. Nah, Anda bisa buat central idenya tentang bisnis tersebut, baru habis itu Anda buat cabang-cabangnya, ya. Kemudian, nah ini adalah jenis-jenis berpikir. Nah, ini adalah profesi. Apapun profesi Anda, tentu ada kegiatan berpikirnya. Contoh adalah kegiatan memahami keadaan tim, orang, pelajaran atau materi. Tentu kalau dokter perlu dong memahami materi. Direktur juga perlu memahami materi. Pengacara juga memahami kasus gitu ya. Dosen apalagi, pengusaha apalagi, itu perlu memahami segala sesuatu dan juga perlu menganalisa sesuatu. Jadi teman-teman, profesi apapun, contoh kalau misalkan Anda adalah pengusaha, tentu Anda ada kegiatan berpikir menyimpulkan. Tentu Anda ada menganalisa, tentu Anda ada memilih atau decision making. Tentu Anda ada memahami materi, tentu Anda memahami pelajaran, misalkan pelajaran tentang marketing, seperti itu, ya. Atau Anda manajer, tentu Anda ada jenis-jenis berpikirnya seperti ini. Nah, ini semua bisa memakai mind map, ya. Baik Anda pelajar, guru, mahasiswa, pengusaha, dan lain-lain. Kemudian, kalau ini dikorelasikan antara jenis berpikir dengan profesi. Saya juga ada mind map yang namanya jenis-jenis berpikir dengan bidang kehidupan. Kalau kita teliti, kita sarikan, itu bidang kehidupan tuh ada banyak. Ada tentang kesehatan, ada tentang bisnis, ada tentang spiritual atau kerohanian, ada tentang karir. Ya, misalkan Anda pengen supaya karir Anda melejit. Atau tentang family untuk suami, istri, bagaimana membuat keharmonisan rumah tangga atau keharmonisan ayah, orang tua, dan anak. Kemudian ada bidang personal growth, dunia pemberdayaan diri supaya Anda, misalkan Anda ikut training, Anda banyak baca buku, itu namanya kategori personal growth. Berikutnya adalah finansial, jadi bagaimana Anda bisa meningkatkan income Anda atau penghasilan Anda, atau bagaimana Anda bisa berinvestasi yang bagus gitu ya, sehingga uang Anda bisa berkembang. Nah, ini adalah bidang-bidang kehidupan. Ya, bisa jadi nanti ada banyak lagi bidang kehidupan. Nah, di bidang-bidang kehidupan ini tentu kita perlu memilih. Contoh, investasi apa yang bagus ya? Emas, deposito, rumah, ruko, atau apa? Atau saham. Nah, itu adalah investasi. Nah, artinya Anda perlu memilih juga. Nah, untuk memilih itu Anda bisa pakai mind map. Ya, contoh, mempersiapkan presentasi. Misalkan Anda mau mempersiapkan presentasi di karir Anda, di pekerjaan Anda sebagai manajer. Nah, Anda juga bisa pakai mind map. Contoh, Anda personal growth. Anda pengen supaya bisa memahami materi kuliah atau memahami materi seminar atau memahami materi training. Nah, Anda bisa juga memakai mind mapping, ya. Dan itu nanti kita dalam sesi yang namanya
note taking lisan, ya teknisnya namanya note taking lisan kita sebut. Ya, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dalam profesi apapun perlu jenis berpikir, dan ada banyak jenis-jenis berpikir, dan ini Anda bisa gunakan mind map. Dalam bidang kehidupan apapun ada banyak nama jenis berpikir, dan Anda bisa pakai mind mapping.